bukti, dan bukti yang terkumpul sudah sangat banyak, yaitu tentang pemalsuan C hasil. Yang terjadi adalah teman-teman ini, saya sebut saja namanya karena saya yakin yang bersangkutan juga dengan gagah berani kok melakukan ini, tidak mau bersembunyi. Teman-teman ini diinisiasi, dipelopori oleh seorang warga negara di Amerika. Saya tidak usah sebut dulu kotanya ya. Kebetulan, dalam tanda kutip, yang bersangkutan adalah salah seorang putra dari Profesor Harun Ar-Rasyid, anggota KPU kita yang pertama, almarhum. Ia adalah doktor perminyakan yang sejak tahun 96 bermukim di Amerika, bekerja di perusahaan minyak di sana, bukan ahli IT, terus kemudian ia mencoba menelusuri TPS-TPS di Sirekap, tetapi fokus pada suara 02 yang besar-besar. Yang ditemukan adalah tanda tangan di halaman 1 C hasil dengan halaman 2 dan 3 beda-beda untuk orang yang sama. Ini bukan kecurangan ini kejahatan ini kriminal ini. Dan ini sedang dikumpulkan. Sekarang ini dalam jaringan ini bergerak banyak sekali orang yang terlibat. Baik di Indonesia dan di berbagai negara. Warga-warga negara Indonesia yang sedang, ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan, kita pakai jangan-jangan dulu sementara ini ya. Jangan-jangan kerusakan, kebobrokan yang luar biasa itu bukan hanya di level teknologinya, tetapi dari sejak masih manual. Sistem penghitungan pemilu kita itu menggunakan sistem hybrid, campuran. C hasil manual, mencoblosnya manual, direkap manual di kecamatan, sejak itulah kemudian terdigitalisasi ke atas, sistem manualnya dalam rekap per tingkat ke kabupaten kota, ke provinsi, ke nasional. Jadi sistem hybridnya seperti itu. Orang pikir tadinya yang bermasalah adalah IT-nya, aplikasinya, sistemnya, baik software maupun hardware, karena berulang-ulang hardware-nya, jaringannya kan down terus. Gak masuk akal sebetulnya. Tetapi nyatanya bisa ditemukan C hasil yang halaman 1, 2, dan 3-nya tanda tangan orang yang sama beda-beda. Itu artinya pada tingkat manual pun sudah bobrok. Ini harus dibongkar, tidak boleh dibiarkan. Artinya di bawah lampu sorot yang kedua, sebetulnya kita punya penyelenggaraan pemilihan umum 2024 yang bombroknya ampun-ampunan. Kita harus jujur katakan itu. Bahasa yang terlalu melemah lembutkan, berpura-pura, eufemisme sudah tidak diperlukan hari-hari ini. Kita nggak bisa bilang presiden kurang bertanggung jawab, nggak bisa itu, terlalu lemah lembut untuk Jokowi. Presiden melanggar konstitusi dan undang-undang. Sudah. Itu yang teriak tuh keluarganya polisi mungkin. Bercanda Mas. Itulah lampu sorot yang kedua. Saya masuk lampu sorot yang ketiga. Paslon. Saya tidak mau berumit-rumit membahas pileg ya. Kita fokus saja ke pilpres. Di antara, ada dua masalah di dalam paslon pilpres kita. Nomor satu, jumlahnya bukan 3 pasang. Ternyata, itu nomor satu. Ini serius banget ini. Yang kedua, salah satunya secara hukum, bukan hanya secara etik, tidak layak menjadi paslon. Jumlahnya bukan 3 pasang. Dikarenakan di luar 3 pasang itu ada satu peserta yang rajin membagikan bansos, yang menggerakkan aparat dan lain-lain.